Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wafaqana li adama afdalu ibadah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisani illa yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilman darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul adim. Yang saya hormati guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Syahrial. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kautsar Bapak Khairul Anwar. Dan yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur, yang tentunya nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tertuju kepada baginda agung yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, sahabat, para tabi'innya, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengawali kegiatan kita atau agenda kita di Masjid Al-Kautsar, yaitu dengan ngaji ataupun menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan sebab menuntut ilmu bisa menghilangkan kebodohan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghidupkan agama Allah. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melalui atau menjalani ibadah puasa ini dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, insyaallah ngaji subuh pada hari ini akan disampaikan atau akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Syahrial. Kepadanya waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan fi hadzal kitab tafsir surah Al-Alif Al-Hamalizah rahimahullah tabarak wal hadratu syekh Kyai Hasyim Asy'ari wa tabarukan Kyai Haidar Anwar tabarukan Kyai Haidar Ali wa tabarukan Muhammad wa tabarukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabul abal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullakum ya ahlad darki wal ahlul batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahu aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faqad qala Allah fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan kembali di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam arti imtisalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, nuzilat hazihil ayatu, diturunkan ayat ini, fi haqqil musyrikina, pada haknya orang-orang musyrik. Wazalika, dan demikian, annahum, sesungguhnya, kanu, adanya mereka, mujtami'ina, mereka berkumpul, fi majlisin wahidin, dalam suatu majlis, minhum, dari mereka. Faqala ba'duhum, maka telah berkata sebagian mereka, fi haqqi Muhammadin, dalam haknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, syai'an, sesuatu.
qala telah berkata in ra'aitu Muhammadan fa'altu kaza wa kaza. Jika aku melihat Muhammad maka aku akan melakukan ini dan itu. Faja'an Nabi alaihi salatu wassalam, maka telah datang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa qama indahu, dan dia berdiri di sampingnya, wa qara'a surat Yasin, dan Nabi Muhammad membaca surah Yasin ila qaulihi fahum la yubsirun, sampai kalimat fahum la yubsirun. Ini orang kafir Quraisy enggak ada henti-hentinya untuk menyakiti Nabi. Ini orang kafir Quraisy enggak ada jerak-jeraknya untuk menyakiti, bahkan untuk membunuh Nabi. Kata mereka, kalau saya melihat Muhammad demikian, maka aku akan melakukan hal ini hal itu. Saking bencinya kepada Rasulullah, al-kafir Quraisy, bahkan dia sempat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah jaga Nabi kita, Allah jaga Rasulullah SAW, sehingga Nabi itu tidak dapat dilukai oleh orang kafir Quraisy. Wa ba'du zalika, dan setelah hal itu, akhazan nabiyyu, telah mengambil Nabi alaihi salatu wassalam, qabdatan, segumpal minat turabi, dari tanah, wa rama ila wujuhihim, dan Nabi melemparkan kepada muka-muka mereka, walihahum, dan janggut mereka, wa zahaba, dan pergi min bainihim, dari hadapan mereka, falam yarauhu, dan mereka tidak melihat Nabi, wahum yanquduna turab, dan mereka mengibaskan akan tanah tersebut, an wujuhihim walihahum, dari muka mereka dan janggut mereka. Ini ketika Nabi mau dibunuh, turunlah ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu enggak ngelihat Nabi. Orang kafir Quraisy enggak ngelihat Nabi. Nabi di depan enggak ngelihat. Ini adalah termasuk daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna Allah, wa yaquluna, dan mereka berkata, wallahi, demi Allah, ma ra'ainahu wa ma sami'nahu, kami tidak melihat Muhammad dan kami tidak mendengar sautahu, akan suaranya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan sama saja alaihim, atas mereka, apakah kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, fa la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Li'annahu, karena bahwasanya sabata fi ilmillahi ta'ala, telah menetapkan Allah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, annahum la yu'minuna, sesungguhnya mereka tidak beriman, bal yamutuna 'alal kufri, akan tetapi mereka akan mati dalam keadaan kufur, fadkhuluna an-nar, dan mereka masuk ke dalam api neraka. Fa'ala hadzal taqdiri, maka atas dasar takdir ini, yakunu ingzaru, adanya peringatan, ta'kidan, untuk menguatkan, li hujjati li inkarihim, untuk hujjah karena keingkaran mereka. Ini banyak yang menceritakan tentang ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu Nabi sama sahabat kumpul. Orang kafir Quraisy kalau lihat Nabi, baik sendirian maupun banyak, inginnya apa? Ngebunuh. Itu orang kafir Quraisy gitu. Setiap melihat Nabi, hatinya itu ingin selalu mencelakai Nabi. Tetapi apa yang terjadi? Enggak pernah Nabi itu, ya kan, terkena celaka oleh kelakuan daripada orang kafir Quraisy. Allah jaga. Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah,
walaupun dia tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Orang-orang beriman allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan alam gaib. Surga kan enggak kelihatan, neraka juga enggak kelihatan, tapi kita percaya dan yakin orang-orang yang berbuat baik masuk ke dalam surga, orang-orang yang maksiat berbuat dosa masuk ke dalam api neraka. Ini kita puasa puasa nih, kita akan nggak tahu kalau misalkan kita ngumpet-ngumpet minum, nggak ada yang tahu tuh. Kita puasa nih, kita ngocok misalnya, atau kita lagi wudhu minum satu teguk saja air, orang nggak tahu, bahkan samping kita aja nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan hal tersebut? Kita menjaga, kita nggak makan, nggak minum. Padahal kalau kita makan aja, minum aja, kalau kita ngumpet-ngumpet orang nggak tahu. Tapi kita percaya allazina yu'minuna bil ghaib. Kita percaya bahwasanya Allah Maha melihat. Dimanapun kita berada, keadaan apapun, Allah melihat kita. Kita pura-pura, Allah tahu. Atau kita tampakkan, Allah tahu. Maka orang-orang yang berpuasa, ya kan? Orang yang berpuasa itu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman kepada alam gaib. Nikmatnya puasa apa? Hanya orang puasa kalau misalkan kelakuannya masih sama saja, ya kan? Itu namanya puasa orang awam. Apa tuh puasa orang awam? Tadi hanya sekedar menahan haus, hanya sekedar menahan lapar, dan tidak hubungan suami dan istri di siang hari. Gibah tetap jalan, maksiat mata tetap jalan, maksiat kaki tetap jalan. Itu puasa orang-orang awam. Jadi orang yang puasa-puasa yang hanya segitu, dia hanya cuma bisa menahan lapar dan haus saja, kata Nabi. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia percaya dengan alam gaib. Alam gaib itu apa sih? Alam gaib itu alam yang enggak kelihatan oleh mata panca indera. Angin, kita merasakan angin tapi enggak bisa kita lihat apa bentuk angin, kan begitu. Percaya sama angin, percaya ada angin. Bagaimana bentuknya, seperti apa, enggak tahu kita. Dan orang-orang beriman itu, dia beriman percaya bahwasanya Allah sebagai Tuhan. Apa iman itu? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu iman. Iman pada Allah terus sampai qada dan qadar. Yani ya Muhammadu, yani wa ya Muhammad, inzaruka, peringatanmu bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, la yufidu, tidak akan bermanfaat, berfaedah, illa man amana billahi wa birisalatika, kecuali hanya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kita memberikan peringatan kepada orang yang enggak beriman pada Allah dan tidak beriman kepada Rasul, enggak ada manfaatnya. Jadi manfaatnya peringatan Al-Qur'an itu untuk orang beriman. Kita nih puasa juga, siapa yang ditegur? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi orang-orang yang beriman itu wajib berpuasa. Karena orang puasa ada yang senang, ada yang tidak senang. Apa ciri-cirinya orang yang enggak senang puasa? Apa ciri orang yang enggak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Yang enggak senang puasa gitu. Itu namanya orang yang enggak senang datangnya bulan suci Ramadan. Kalau orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia puasa 1 bulan penuh dengan mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah enggak ada manfaatnya. Ngasih peringatan enggak ada. Enggak beriman sama Allah, enggak beriman sama Rasulullah, enggak ada manfaatnya. Famanittaba ahkamal Qur'ani, maka barang siapa yang mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an wal hadis dan hadis. Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ngikutin kita Al-Qur'an, ngikutin apa yang dianjurkan Al-Qur'an,
ngikutin apa yang dilarang Al-Quran, selamat kita. Al-Quran itu 30 juz, 114 surah. Ngikutin kita apa yang kita baca Quran. Pertama kita belajar Quran dengan makhrajul huruf, dengan belajar tajwid. Setelah kita bisa makhrajul huruf, belajar tajwid, kita belajar lagi cara mengartikan Al-Quran. Setelah kita faham tentang mengartikan Al-Quran, kita belajar tafsir. Setelah mengerti lagi, baru kita dalemin lagi, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran ini menyempurnakan daripada kitab-kitab sebelumnya. Itu kitab-kitab sebelumnya disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Maka cukup umat Islam kalau dia mau selamat baca Quran. Umat Islam kalau ingin mendapatkan ketenangan lahir dan batin baca Quran. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kenapa bulan Al-Quran? Karena di bulan suci Ramadan Al-Quran tuh turun. Sangat disayangkan di bulan suci Ramadan kita nggak mau baca Quran. Sibuk kita dengan kesibukan kita. Sibuk kita dengan permasalahan kita. Sehingga kita nggak sempat baca Quran. Ya rugi. Karena Quran nanti yang mendorong kita, yang menuntun kita masuk ke dalam surga. Quran sebagai imam kita. Kalau Al-Quran sebagai makmum kita, didorong kita masuk ke neraka. Maka masih mumpung ada kesempatan untuk kita. Ini bulan sangat mulia. Ini bulan ajib luar biasa. Bulan Ramadan yang datangnya 1 tahun sekali. Maka kalau kita udah tidak mau ghirah semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan, rugi. Padahal Ramadan sebelum datang kita idam-idamin. Ada yang status, ya, ada yang berkata-kata dan sebagainya. Udah datang biasa-biasa saja. Sekarang udah puasa yang berapa sekarang? Hah? Puasa yang ke-6 nggak kerasa. Udah 6, puasa ke-6. Berarti bentar lagi 24 lagi, atau 23 lagi Lebaran kan begitu. Puasa kita pagi, alhamdulillah ada kuliah subuh. Walaupun kita dengerin kuliah subuh sambil nyender tidur, nggak apa-apa, masih bisa hadir. Karena orang yang hadir di majlis, orang yang hadir di masjid mendengarkan, dia faham atau tidak faham, tetap dia mendapatkan keutamaan. Apabila ada satu orang yang khusyuk mendengarkan dan dia memahami, terus dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang hadir di situ kan variasi. Ada yang pikiran kemana, tetap mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya kita berkumpul mencari ilmu, berkumpul kita thalabul ilm. Wa zakarallahu ta'ala bil qalbi, dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, dengan hati. Hatinya terus mengucapkan zikrullah, Allah, 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 Allah. Hati itu, hatinya pernah luput ingat sama Allah, ingat terus Allah, Allah, Allah. Baik dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah, baik kita waktu lapang maupun waktu sempit. Hati jangan sampai lupa kepada Allah. Kita lagi kerja memang bisa Pak Ustadz, kita lagi kerja ingat sama Allah, bisa. Allah, Allah. Apalagi menyebut nama Allah wal lisan, dan dengan lisan. Zikir kita. Baca ratib, baca berjanji, ingat pada Allah. Lisannya selalu basah zikrullah, hatinya selalu ingat kepada Allah, lisannya dibasahi dengan selalu zikrullah, Allah, Allah, dan Allah. Fi halil ghaibati, pada waktu tersembunyi, kadang kita ingat sama Allah, zikrullah, zikir kepada Allah. Pada waktu rame kadang kita kayak begini, ingat sama Allah. Tapi waktu kita sembunyi, waktu kita sendirian, kadang kita lupa sama Allah. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah,
adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, hatinya ingat, lisannya juga membaca zikrullah. Minal khalqi, daripada makhluk, sembunyi daripada makhluk. Pada waktu kapan tuh dia zikir, ingat kepada Allah pada waktu tersembunyi daripada makhluk? Pada waktu malam, sholat tahajud. Orang pada tidur, dia bangun. Ya Allah, dosa saya udah banyak banget ya Allah, numpuk dosa saya ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Jikalau kau tidak mengampuni dosaku ya Allah, niscaya saya termasuk orang-orang yang rugi. Doa. Orang-orang pada tidur, kita bangun, kita ambil air wudu, kita basuhin muka kita, basuh tangan kita, kepala sampai kaki dan sebagainya. Sholat kita tahajud di malam hari, istri lagi tidur, anak lagi tidur, kita Allahu Akbar, nikmat. Meneteskan air mata, berlinang air mata dengan banyak mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa kepada orang tua, dosa kepada saudara, dosa kepada tetangga, dosa kepada handai tolan dan sebagainya. Kita ingat, ya Allah, banyak dosa. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Wa khafa minal azab, dan dia takut daripada azabnya Allah al-ghaib, yang tak terlihat. Pahala kan enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan. Kalau orang berbuat baik, ya dapat pahala. Kalau orang berbuat buruk, ya dapat dosa. Kelihatan enggak dosa dan pahala? Ghaib. Kapan nanti kita bisa melihat pahala dan dosa? Nanti ketika kita sudah dihisab, di mizan, ditimbang amalan-amalan kita, apakah amalan kita bagus atau buruk, itu nanti ditimbang. Kalau amalan kita bagus, kita mendapatkan catatan-catatan dari tangan kanan nih, kasih. Tapi kalau amalan kita buruk, dari semenjak kita balik sampai kita nutup mata, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan, banyak perintah yang kita langgar, banyak larangan yang kita kerjakan, sehingga malaikat memberikan catatan kita dengan tangan kiri. Setelah memberikan catatan tangan kiri, ada yang didog-dog, ibaratnya di belakang dari punggung, dilemparin. Kata malaikat, nih begak nih, rapotnya jelek banget, dosanya udah kebanyakan. Ini orang kapan tobatnya sih gitu. Begitu. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan catatan amal-amal kebaikan. Allahumma ja'alna minhum, amin. Ini yang namanya dapat rapot bukan bocah sekolah doang. Kita itu dapat rapot dari sekolah sampai kita udah mati, dapat rapot kita. Dapat catatan amal kebaikan. Dan itu superstar yang luar biasa. Malaikat Raqib dan Atid itu, ya Allah, malaikat yang enggak pernah melanggar perintah Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah catat. Kita ngambil duri di tengah jalan, ya Allah, ini ada duri tengah jalan, jangan sampai nanti orang terinjak kakinya berdarah, diambil duri tengah jalan, dibuang. Kata malaikat, fulan hari ini berlaku baik, beramal baik, ngambil duri di tengah jalan, dipindahin ke tempat tong sampah, dibuang. Catat tuh. Ngasih kita kepada fakir miskin, enggak banyak, kita ngasih 3.000 perak, 5.000 perak, kita, oh fulan ngasih duit kepada fuqara 3.000 perak, dicatat. Walaupun amal kebaikan itu menurut kita itu encer, kecil, tapi bisa saja amalan yang kecil dan encer tersebut yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan amal-amal kebaikan kita. Kita enggak tahu, ternyata kita masuk surga bukan karena Al-Quran yang kita baca. Ternyata kita masuk surga bukan karena sholat yang kita lakukan
Ternyata hanya amalan kecil kita senyum kepada orang, ternyata orang tersebut senang dengan senyuman kita. Kenapa? Ternyata kita kemarin habis musuhan dan sekarang sudah baikan. Kan itu bisa ada. Oh berarti Pak Ustadz saya nggak usah sholat, orang katanya malam dikit. Enggak, artinya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita dalam hal kebaikan. Kita nggak tahu amalan mana yang Allah terima. Kita sholat, ya kan? Misalnya kita sholatnya itu ketika Allahu Akbar, kita mikir, pikiran kita melanglang buana. Jasad mah ada di masjid, pikiran mah ada di rumah. Iya. Jasad mah ada di masjid, pikiran ada di kantor, ada di pasar, ada di utang. Ada anak lagi sakit, Allah, ya Allah anak saya lagi sakit. Kan gitu. Tapi jangan kita putus asa untuk selalu berbuat kebaikan. Terus kita berharap semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi akhbara bihil Qur'an wal hadis, yang telah diberi kabar oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi Al-Qur'an itu memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita caranya supaya ibadah itu nikmat? Ingat Pak, bahwasanya ini kita akan kembali kepada Allah. Kita petatang petenteng di dunia kayak orang hebat, merasa kaya, merasa kuat dan sebagainya. Ingat, itu semua semu, bentar. Coba kalau udah tua kita, udah tanpa tenaga, gigi udah habis, pikiran juga udah nggak sekuat dulu ingatan. Apa yang kita banggain? Semuanya kembali kepada Allah. Nah, kalau kita misalkan kita lagi mau maksiat sama Allah, ingat ya Allah, iya ya sekarang saya kuat masih maksiat. Nanti kalau saya udah tua, saya mati, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ternyata banyak sekali yang saya lakukan dosa-dosa, diazab Allah, disiksa Allah. Tobat. Lagian hidup kita mah bentar Pak, nggak kayak umat-umat sebelum Nabi. Umat-umat Nabi terdahulu panjang-panjang usianya. Kalau kita mah kata Nabi udah digarisin, udah garis bawah, kata Nabi antara 60-70. Kalau misalkan ada yang lebih dari 70 itu pun ada tapi sedikit. Rata-rata 60-70. Ya kalau kita udah usia 60, udah mendekati, udah banyak-banyakin kita amal kebaikan, banyak-banyakin kita pahala, banyak-banyakin kita modal untuk akhirat. Pulang kampung aja kita butuh modal. Lebaran nih besok nih, misalnya ada yang pulang kampung, butuh modal kita, modal duitnya, modal pakaiannya, belum bawa brongkos, belum bawa tentengan, itu pulang kampung tuh. Padahal kita balik lagi nanti ke rumah. Bagaimana kalau kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sedangkan usia udah senja, udah mendekati kuburan, udah bedug maghrib itu usia, tapi bekalnya belum banyak-banyak juga, amal ibadahnya masih sama kayak kemarin. Nanti ketika sudah meninggal barulah sadar, ya Allah, kenapa saya di dunia dulu nggak mau ibadah, ya Allah, kenapa saya di dunia nggak mau ngambil kesempatan mencari ilmu dan sebagainya, baru sadar. Kita jangan beranggapan bahwasanya di dunia kita bisa aman, di akhirat itu aman, belum tentu. Kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar di akhiratnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat fihi hazil awsaf, dan barang siapa yang mempunyai akan sifat-sifat ini, fabashirhu, maka berilah kabar gembira, bi annallaha ta'ala, dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaghfiru jami'a dzunubihi, mengampuni semua dosa-dosanya, wa yadkhiluhul jannata, dan Allah memasukkan ke dalam surga, wa yu'tihi sawaban 'azima, dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Siapa dia? Orang yang mengikuti hukum-hukum Allah Al-Qur'an, orang yang mengikuti hadis Nabi,
orang yang hatinya ingat kepada Allah, lisannya selalu basah zikrullah, di dalam keadaan sendiri nggak ada makhluk, takut akan azab Allah, maka berilah kabar gembira kepada orang tersebut. Nih ente masuk surga, pahala yang sangat besar. Gitu. Inna nahnu nuhil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Hidup, mati, hidupin lagi Allah. Ai fil kiamat, yaitu pada hari kiamat. Au fil qabri, atau di dalam kuburan. Hidupin lagi, kan udah mati kan, orang mati udah. Nanti kuburan hidupin lagi. Li jawabi munkarin wa nakirin, untuk dapat menjawab daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu di kuburan itu kita ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Kata munkar wa nakir, marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita bisa rajin ibadah, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Di kuburan aja kita belum meninggal, Pak. Kita belum meninggal, udah dikasih bocoran kunci. Ya kan, udah dikasih bocoran kunci luar biasa, padahal kita belum meninggal. Nanti kata Nabi, kalau malaikat datang nanyain marrabbuka, jawabannya Allahu Rabbi. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Tanya itu kita. Lah kalau kita nggak pernah ibadah, nggak pernah sholawat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah duduk-duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang min ahlul khair, lah jawabannya apa? Lah ngaco. Semua kita yang sudah meninggal ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Kalau pertanyaan munkar wa nakir itu bisa kita jawab, selamat, kita selamat. Tapi kalau pertanyaan malaikat munkar wa nakir tidak bisa kita jawab, habis kita digebugin oleh malaikat. Karena orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali pada hari kiamat atau dalam kuburnya, dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perkara-perkara yang dia lakukan selama di alam dunia. Maka jangan sampai kita di alam dunia ini sembarangan, hidup semau kita, enggak pakai aturan. Nanti pas sudah meninggal baru kita kerasa, oh semuanya ada aturannya. Mana aturannya? Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran yang telah diturunkan untuk peringatan, kabar gembira dan sebagainya. Maka sangat disayangkan orang yang di bulan suci Ramadan tetapi dia tidak mau tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Sangat disayangkan. Mumpung masih jauh kita, 1 Syawal masih jauh, baru 6 hari kita puasa Ramadan, masih ada kesempatan untuk khatam sekali khatam atau 2 kali khatam Al-Quran, masih ada kesempatan. Aunuhil qulubal maitata biingzarika, atau kami menghidupkan hati-hati yang mati dengan peringatanmu. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas yang mereka tinggalkan. Ay na'muru kiraman katibin, ya ini kami memerintahkan kepada kiraman katibin bi ayaktubu a'malahum, agar mereka mencatat amal-amal mereka, minal khair wa syarri, daripada amal kebaikan dan amal keburukan. Jadi kiraman katibin itu malaikat raqib dan atid yang nyatat amal kebaikan dan amal keburukan. Amal baik itu catat sama Allah, amal keburukan kita dicatat sama Allah, semuanya dicatat. Kita lagi ngaji nih, habis sholat subuh kita berjamaah, setelah itu kita ngaji, duduk bareng i'tikaf, Allah catat tuh, oh fulan bin fulan hari ini jam sekian sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim dan sebagainya, catat. Dan orang yang melakukan amal kebaikan di bulan suci Ramadan,
pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan-bulan lain ya tidak dilipat gandakan, tapi di bulan suci Ramadan Allah memberikan bonus yang banyak kepada orang-orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kesempatan bagi kita, jangan kita sia-siakan bulan suci Ramadan tahun ini. Mari kita sama-sama selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita lakukan ibadah semampu kita. Kita berusaha bagaimana kita mengisi di bulan suci Ramadan dengan hal-hal kebaikan. Karena dengan itulah yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, rahmat turun kepada kita kalau kita melakukan hal-hal kebaikan. Dan di bulan suci Ramadan ini ada malam juga yang sangat luar biasa, yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan malam tersebut, malam Lailatul Qadar, dengan dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya, umumnya untuk jamaah semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan selalu diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah, subhanallah, innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana. Ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jaza kepada Al-Mukarram Ustaz Zahrial yang telah memberikan pelajaran kepada kita semua, meskipun sebentar ataupun meskipun singkat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat wabil khusus bagi kita semua dan umum bagi jamaah yang mendengarkan di rumah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.